ditaati supaya melakukannya. Lalu dia harus mengikuti yang mana. Ditaati supaya melakukannya. 3 saksi ahli dihadirkan dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua dengan agenda sidang terdakwa obstruction of justice Barada Richard Eliezer. 3 saksi ahli ini terdiri dari Guru Besar Filsafat Moral Robo Frans Bagdi Susedo, psikolog klinik dewasa Liza Mariali, dan psikolog forensik Reza Indragiri. Ketiganya memberikan keterangan untuk meringankan dakwaan terhadap Barada Eliezer. Menurut kuasa hukum Barada Eliezer, Roni Talapesi, keterangan dari kedua saksi ahli ini akan saling berkaitan untuk memberikan keterangan terkait kondisi psikis Barada E mulai dari tahap penyelidikan hingga saat ini. Ahli yang kita hadirkan Romo Magni Suseno, yang pertama. Yang kedua, kami akan menghadirkan ahli dari psikolog klinik dewasa, yaitu Bu Liza Marley ya. Beliau jadi psikolog di beberapa rumah sakit besar yang ada di Jakarta, yang mendampingi Richard Eliezer dari bulan Agustus ketika saya menjadi pengacara dari Richard Eliezer, dan Ibu Liza ini yang mendampingi pada saat di penyidikan dan mengikuti proses bagaimana seorang Barada E yang awalnya mempunyai ketakutan, trauma, tekanan. Kalau rekan-rekan media sudah mengikuti, kemarin ada psikolog forensik menjelaskan bahwa Barada E ini, Richard Eliezer, ini adalah patuh dan taat, yang punya patuh taat tinggi kepada otoritas. Nah, ini akan kita detailkan lagi di persidangan ini. Sebelumnya kesempatan untuk menghadirkan ahli juga diberikan pada jaksa penuntut umum. Jaksa pun sempat menghadirkan sekitar 13 ahli untuk menguatkan dakwaan pembunuhan berencana dalam perkara ini, mulai dari ahli forensik, DNA, digital forensik, ahli poligraf, kriminolog, dokter yang mengotopsi jenazah Joshua, ahli hukum pidana hingga psikolog. Tim Liputan, Jakarta. Ya, selain JPU dan pihak Barada Eliezer, sebelumnya pihak Verdi Sambo juga sempat menghadirkan saksi ahli ke persidangan. Sesuai prediksi, kini persidangan seakan-akan diisi oleh perang keterangan dari masing-masing pakar. Namun khusus hari ini ada yang menarik pemirsa, di mana Barada Eliezer kemudian menghadirkan saksi ahli dari filsafat moral. Bagaimana kemudian filsuf ini bisa meringankan kedudukan Eliezer? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Wakil Ketua LPSK Bu Susila Ningtyas dan juga pakar hukum Pak Heri Firmansyah. Selamat sore Pak Heri. Bu Susi, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Dan pemirsa, kami juga terhubung secara virtual dengan kuasa hukum Barada Eliezer, Bang Roni Talapesi. Selamat sore Bang Roni. Selamat sore Mas Agung, Bu Susi, Pak Dr. Heri. Salam sehat selalu. Oke, sebagai mukadimah saya mau terlebih dulu ke Bu Susi. Bu Susi, sidang sudah berlanjut tadi siang, proses demi proses sudah dilakukan begitu. Tetapi saya ingin minta tanggapan dari LPSK terlebih dulu sebagai penjamin konsistensi dari pernyataan Barada Eliezer hingga hari ini. Bagaimana konsistensinya? Sampai sejauh ini kami menilai konsisten. Itu sebabnya juga kemudian kami melayangkan surat rekomendasi bahwa yang bersangkutan sebagai layak disebut sebagai justice kolaborator dan layaknya sebaiknya mendapatkan penghargaan berupa keringanan penjatuhan hukuman. Sudah kami layangkan kepada JPU di kasus ini, dan yang terakhir bahkan Richard juga menyampaikan ada bukti baru berupa foto soal perencanaan pembunuhan yang itu juga sudah disampaikan 2-3 minggu yang lalu ya, berkaitan dengan ya di persidangan. Itu kan hal baru, jadi menurut saya ini melebihi dari ekspektasi yang kami diskusikan
sampaikan di awal bahwa dia konsisten, tapi ekspektasinya justru kami mendapatkan hal baru, bukti baru berkaitan dengan perencanaan pembunuhan. Oke, saya ke Bang Roni kalau gitu. Bang Roni, Anda percaya bahwa bukti baru ini kemudian akan menguatkan posisi Eliezer dan bisa meringankan hukuman Eliezer? Kita kan bicara terkait dengan fakta persidangan, dan fakta persidangan yang terungkap berdasarkan keterangan dari klien saya ini merupakan menjadi satu rangkaian peristiwa pidana yang utuh ya, yang logik dan bisa diterima oleh majelis hakim karena keterangannya ini keterangan yang menjelaskan terkait dengan peristiwa pidana yang terjadi ya dari tanggal 7, 8, ini dia bisa menjelaskan secara utuh ya. Kemudian terkait dengan bukti yang disampaikan, itu sudah kita sampaikan juga kepada majelis hakim, bahwa ketika kita sampaikan kepada majelis hakim, ada bukti dari handphone dari Eliezer, yang dimana handphone tersebut tidak ikut disita karena dianggap itu rusak. Tapi peristiwa tanggal 10 dia sempat memotret terkait dengan peristiwa yang ada di lantai 2 Rumah Saguling, di mana jam setengah 12 malam dipanggil, kemudian ada menjanjikan saudara Ferdy Sambo menjanjikan sejumlah uang, kemudian menggantikan handphone, dan di situ saudara Eliezer ketika sedang chatting sama tunangannya, dia sempat memfoto bagian kakinya, kemudian ada di situ terlihat nampak ada bayangan kaki dari Ferdy Sambo, dan juga pun ada bayangan foto terlihat tangan dari saudara PC. Di mana persidangan kami coba cocokkan karena ada memakai gelang. Nah, gelang tersebut saya menanyakan sudah berapa lama memakai gelang tersebut, dan disampaikan oleh PC bahwa gelang itu sudah dipakai setahun lebih. Kemudian kita sampaikan kepada majelis hakim bahwa atau di Rumah Saguling tadi begitu. Bagaimana itu kemudian bisa didapatkan, dan ketika itu sudah disampaikan, Anda percaya bahwa ini akan bisa meringankan? Belum terjawab tadi dari Bang Roni. Jadi ini salah satu bukti bahwa Richard ini konsisten dan memang berkomitmen untuk mengungkap kejahatan ini dengan itikat baik. Itu. Yang kedua, apakah ini meringankan atau tidak? Nanti kan yang menilai adalah jaksa nanti melalui surat tuntutan dan majelis hakim untuk berkaitan dengan putusannya. Nah, nanti kita serahkan, tapi yang pasti semua komitmen Richard dan konsistensi Richard itu sudah dia tunjukkan dalam persidangan sampai sejauh ini. Oke, saya coba ke pengamat hukum. Dari kacamata pakar hukum pidana seperti apa? Ada kesaksian yang konsisten, ada tambahan barang bukti baru. Kira-kira ini kemudian akan bisa meringankan Eliezer? Ya, saya sepakat pada akhirnya memang yang akan menilai itu semua adalah majelis hakim ya. Bahwa akan dilihat dalam konteks ini adakah kesesuaian katakanlah barang bukti tadi dengan keterangan saksi lain atau alat-alat bukti lainnya. Nah, itu yang akan diuji nantinya. Jangan sampai nanti dianggap bahwa barang bukti yang diajukan itu mutlak memang harus dipertimbangkan oleh hakim. Hakim akan menilainya terkait dengan apakah ini ada kaitannya dengan peristiwa pidana yang akan dibuktikan. Dan saya rasa penilaian jaksa juga akan masuk ke sana, Mas. Ya, bahwa apa yang disampaikan oleh masing-masing orang terkait dengan saksikah yang diajukan, buktikah yang diajukan, itu kan dalam konteks pembelaan masing-masing ya. Nah, maka jaksa juga akan menilai dalam konteks itu, men-challenge-nya di dalam persidangan, apakah itu benar. Kemarin kalau kita lihat yang men-challenge itu kan dari kuasa hukumnya Pak FS ya, yang mungkin ingin mengkerdilkan katakanlah bukti yang diajukan oleh Eliezer. Tapi setidak-tidaknya ada pintu masuk awal dalam konteks kejadian yang gelap di hari tersebut yang dari kemarin memang tidak pernah terjamah begitu ya. Karena dari kemarin hal-hal semacam ini sangat rancu untuk dibicarakan karena memang tidak ada bukti sama sekali, baik CCTV dan lain sebagainya. Dan dalam kasus yang lain di perkara yang sama adalah obstruction of justice, kita ketahui hal itu. Bahwa tidak ada CCTV di lantai 2, di lantai 3 yang sejauh ini ditemukan begitu. Kita coba konfirmasi lagi ke Bang Roni. Bang Roni, Anda sudah kembali terhubung dengan kami ya Bang Roni ya? Ada sesuatu menarik hari ini Bang Roni, di mana pihak Eliezer ini menghadirkan 3 saksi ahli. 2 yaitu saksi psikologi forensik dan psikologi klinis, tetapi 1 yang menjadi cukup menarik perhatian yaitu adalah dengan dihadirkannya filsafat moral.
Apa yang ingin coba digali oleh tim kuasa hukum dari Eliezer terkait hal ini? Ya, terkait dengan yang kita hadirkan Profesor Frans Magnis Suseno sebagai tokoh bangsa, budayawan, kemudian akademisi yang sudah dikenal oleh publik kredibilitasnya, sehingga ketika kita berdiskusi dengan beliau dan beliau berkenan untuk hadir sebagai ahli ya untuk Eliezer secara kemanusiaan, kami sangat mengapresiasi ya. Dalam hal ini yang menjadi pertanyaan publik, kenapa kita menghadirkan seorang filsuf ya, filsafat, karena ini berbicara tentang etika, kita berbicara tentang relasi kuasa juga yang sudah kita tanyakan. Nah, ini terungkap di persidangan bahwa kedudukan dari Eliezer ya berhadapan dengan kedudukan yang tinggi dan dalam menerima perintah juga tuh faktanya adalah di dalam kepolisian tentunya perintah akan ditaati ya. Nah dalam posisinya juga Romo Magnis, Profesor Magnis menyampaikan bahwa Richard Eliezer dalam usia yang masih sangat muda, 24 tahun, kemudian budaya kepolisian yang seperti begitu, ini yang menjadi unsur paling kuat dalam situasi yang dihadapi oleh Eliezer ketika mendapat perintah dari Ferdi Sambo. Yang pertama. Yang kedua, keterbatasan situasi yang tegang, yang amat sangat membingungkan di mana Richard Eliezer dituntut untuk melaksanakan perintah atau tidak. Tidak ada waktu untuk mempertimbangkan secara matang soal perintah tersebut ya. Di mana pada umumnya kalau ada keputusan yang penting perlu mempertimbangkannya terlebih dahulu. Misalnya ada jeda waktu untuk mempertimbangkan perintah tersebut, tetapi Richard Eliezer langsung bereaksi. Ini sama dengan penjelasan juga yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pidana, khususnya terkait dengan keadaan memaksa sebagaimana yang diatur dalam pasal 48 KUHP. Nah, poin ketiga adalah dalam kepolisian seperti ini, pertempuran atau memang situasi atasan yang memberi perintah tembak, sementara di dalam profesi yang lain tidak ada sama sekali. Jadi ini menggambarkan situasi ketika Baradae sebagai anggota Polri mendapatkan perintah oleh atasannya, dan apabila dia menolak perintah tersebut, dia tidak sanggup. Nah ini artinya agak sulit ketika seorang bawahan menolak perintah atasan meski perintah itu menyimpang. Nah, penjelasan ini sesuai juga dengan nanti akan kita sampaikan adalah pasal 51 KUHP. Jadi 3 faktor ini yang menurut Romo Magnis sangat etis yang dapat meringankan saudara Richard Eliezer. Saya ke Bu Susi. Bu Susi, Anda sebagai pelindung saksi, termasuk juga Eliezer dalam hal ini, begitu tentu komunikasi Anda dengan pihak kuasa hukum juga kami percaya begitu intens begitu. Ya. Termasuk dalam hal ini adalah pemilihan saksi yang mana Anda sekarang sudah mengetahui ada filsafat moral yang dihadirkan sebagai saksi ahli. Anda sependapat dengan Pak Roni bahwa ini akan kemudian menguatkan posisi Eliezer? Iya, tentu kami mendukung karena komunikasi dengan Mas Roni juga intens. Dan saya juga pertama sama nih, ini apa Mas Roni ya, Romo Magnis ini ya, tapi setelah dipenjelaskan, oh ya kami akhirnya mendukung karena ini juga salah satu jalan untuk meringankan Richard ya, berkaitan dengan etika moral seperti itu. Oke, saya ke Pak Heri. Pak Heri, kalau pengamatan Anda selama sebagai pakar hukum pidana begitu melihat dari persidangan-persidangan sebelumnya, hal seperti ini pernahkah terjadi begitu? Dari salah satu pihak menghadirkan filsafat moral untuk kemudian bisa menguatkan posisi kliennya? Ya, ahli yang dihadirkan pastinya berkaitan dengan strategi yang ingin dibuktikan di persidangan ya. Maka pemilihan ahli itu tentunya bukan tanpa dasar. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua, kalau kita bicara dalam konteks ansih perkara ini, memang kan yang ingin dibuktikan adalah nuansa kebatinan Eliezer. Nuansa kebatinan? Ya, pada saat itu ya. Karena tidak ada satu orang pun yang mengetahui isi hati seseorang. Dia akan tahu ketika perbuatan itu dilakukan. Dalam konteks hukum pidana ada istilahnya actus reus mens rea. Mens rea. Nah, jadi dalam konteks niat jahat dibuktikan lewat perbuatan secara objektif. Nah, ini kan yang susah diukur tadi. Maka pendekatan moralitas tadi menjadi penting juga menurut saya. Jadi tidak ada yang aneh sebenarnya. Dalam konteks ilmu filsafat, kita belajar ilmu itu semuanya ilmu dari
segala ilmu menurut saya adalah ilmu filsafat. Apalagi dalam konteks filsafat moral begitu ya. Berarti kan dalam konteks ini melakukan sesuai tupoksi kah, etika kah, ini yang memang tidak mudah untuk dijelaskan. Memang harus orang yang punya kapabilitas seperti Pak Romo Magnis ini menurut saya sudah tepat begitu ya. Atau berlebihan atau tidak? Kalau kita punya premis menyebut bahwa tim dari Eliezer sedang mencoba untuk menyentuh hati atau menyentuh batin hakim saat ini. Saya sepakat dalam konteks bahwa apa yang disajikan di persidangan dalam hal pembuktian adalah untuk kemudian menunjukkan kepada hakim bahwa kalau tujuannya untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka itu yang harus jadi fokusnya. Tidak berusaha untuk mengganggu kepentingan hukum orang lain. Nah, jadi menurut saya yang dilakukan oleh Bang Roni dalam konteks ini on the right track. Bahwa yang ingin dibuktikan hanyalah bahwa Eliezer itu patut untuk dipertimbangkan, katakanlah dari unsur kesalahan itu yang paling rendah. Begitu ya. Nah, berbeda mungkin dengan konteks yang kemarin kita lihat menyinggung masalah posisi dari terdakwa lain. Saya rasa ini yang patut kita pahami bahwa dalam konteks kita membuktikan itu fokus saja pada apa yang ingin kita buktikan. Oke. Dari Bu Susi, LPSK melihat tidak ada ketenangan tambahan begitu Eliezer mendengar keterangan para ahli ini? Tadi saya amati. Kalau kita amati kan dari persidangan dari awal, dari kasus Juli, kemudian mulai persidangan September, Oktober, November, Desember, kami melihat dari kacamata wartawan ya begitu, Eliezer sudah sedikit semakin lebih percaya diri sekarang menghadiri persidangan. Iya, betul. Dari LPSK seperti apa? Ya, kami yang pasti senang ya dengan perubahan dari Richard ya, dari yang semula sepertinya tertekan gitu ya. Pertama kali saya ketemu tanggal 16 Juli saya lupa ya kalau tidak salah, itu beda sekali auranya juga ya. Sekarang udah mulai pede dan sebagainya, dan apalagi tadi ya kesaksian-kesaksian yang dari ahli yang hari ini saya pikir juga menguatkan Eliezer ya berkaitan dengan posisinya sebagai justice collaborator, dan termasuk menguatkan psikisnya dia, karena beberapa waktu yang lalu kan sempat ada perbedaan keterangan gitu ya, dan sempat ahli yang terkait ya ada juga ahli yang mempersoalkan status JC dari Richard. Nah, otomatis ini menguatkan Richard untuk makin kuat, karena nanti ujinya masih ada lagi ujiannya Mas, ketika keterangan terdakwa. Nah, ini yang kami juga sedang dipersiapkan. betul, mentalnya. Kami begitu. ya Mas Roni sama LPSK intens nih untuk yang penting sampai keterangan terdakwa itu tetap dia konsisten. Dan terkait status justice kolaborator Eliezer ini juga menjadi bahan diskusi kita. Tetapi di segmen berikutnya, tahan dulu Bu Susi, Pak Heri dan Bang Roni, kita akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami di Berita.